Ayat hari ini adalah Markus 8, ayat 10 sampai 13. Mari kita baca bersama. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Amin. Saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul Mencari Tanda. Latar ceritanya kembali beralih. Pada bagian pertama Injil Markus, peralihan latar cerita seringkali terjadi dengan cara Yesus menaiki perahu dan berpindah dari satu sisi Danau Galilea ke sisi yang lain. Di pesisir timur, ada wilayah orang bukan Yahudi seperti Gerasa atau Dekapolis. Dan di utara ada wilayah yang berbatasan antara wilayah orang bukan Yahudi dan wilayah Yahudi, yaitu Galilea, seperti Kapernaum dan Betsaida. Lalu di pesisir barat ada kota-kota seperti Magdala atau Tiberias. Di dalam Injil Markus, pergerakan Yesus dapat kita pikirkan dengan membaginya menjadi 3 bagian. Awal, tengah, dan akhir. Pada bagian awal Injil Markus yang sedang kita renungkan saat ini, adegan-adegannya sebagian besar terdiri dari Yesus yang bersama para muridnya menaiki perahu dan bolak-balik menyeberangi Danau Galilea. Ini adalah adegan-adegan di mana ia bolak-balik dengan perahu ke kota-kota yang saya sebutkan tadi, seperti Betsaida, Kapernaum, Magdala, dan Gerasa. Bagian tengah adalah perjalanan menuju Yerusalem. Perjalanan turun dari Galilea yang berada di utara menuju Yerusalem inilah yang muncul di bagian tengah Injil Markus. Ini dapat diartikan sebagai jalan menuju penderitaan dan salib. Pada bagian akhir, ia bolak-balik antara Yerusalem dan Betania. Selama sekitar 1 minggu, ia tinggal di Yerusalem. Pada pagi hari, ia masuk ke dalam kota Yerusalem dan ke dalam bait suci. Dan pada malam hari, ia keluar dari kota dan tinggal di daerah Betania, di mana tempat penginapannya berada. Jika pada bagian awal ia bergerak bolak-balik menyeberangi Danau Galilea, pada bagian tengah, ia turun dari atas ke bawah dalam satu arah. Dan pada bagian akhir, kita dapat memahami pergerakan Yesus sebagai adegan di mana ia kembali bolak-balik antara Yerusalem dan Betania. Nas hari ini adalah peristiwa yang terjadi setelah mukjizat memberi makan 4.000 orang. Yesus meninggalkan tempat itu bersama para muridnya. Ia menaiki perahu dan berpindah dari seberang, dari pesisir timur Galilea ke pesisir barat. Nas hari ini, ayat 10, mengatakan bahwa tempat yang ia datangi setelah berangkat adalah wilayah Dalmanuta. Sebenarnya tidak diketahui secara jelas di mana wilayah Dalmanuta ini berada. Namun para ahli menduga bahwa itu mungkin adalah wilayah Magdala di sebelah barat Galilea, atau wilayah seperti Magadan. Di sana, Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi. Mari kita baca bersama ayat 11. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Amin. Orang-orang Farisi mulai bersoal jawab dengan Yesus. Kata bersoal jawab berarti perdebatan, yaitu mereka datang untuk menantangnya. Sejak awal kedatangan mereka kepada Yesus, orang-orang Farisi tidak berniat untuk mendengarkan firman Yesus atau menerima firman-Nya. Mereka datang dengan tekad untuk mencari-cari kesalahan, bagaimanapun caranya, untuk menantangnya. Selain itu, orang-orang Farisi memiliki niat untuk mencobai Yesus. Di sini, mencobai bukan sekadar berarti menguji apakah Yesus benar-benar Mesias atau bukan, ingin tahu atau memverifikasi. Sebenarnya, jika hanya sebatas itu saja, itu akan menjadi hal yang sangat baik dan melegakan bagi orang-orang Farisi. Pada perjalanan misi Paulus yang kedua, orang-orang Berea bersikap demikian. Dalam Kisah Para Rasul 11:11, tercatat bahwa orang-orang Berea adalah orang-orang yang baik hati. Dan alasan kebaikan hati mereka tidak dikatakan hanya karena watak mereka yang baik atau kepribadian mereka yang demikian, melainkan mereka dipuji karena sikap mereka terhadap firman Tuhan. Bagaimana sikap mereka, yaitu orang-orang Berea, terhadap firman? Mereka dipuji karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari merenungkan serta memikirkan apakah firman itu benar demikian. Ini bukan berarti bahwa ketika menerima firman, kita harus taat secara membabi buta, tanpa kritik apapun, hanya taat begitu saja. Seperti orang-orang Berea, penting untuk memiliki sikap memeriksa kehidupan dan firman setiap hari, berpikir apakah ini benar demikian, bagaimana firman ini akan terwujud dalam hidupku, bagaimana firman yang kita renungkan hari ini akan diterapkan dalam hidupku, dan menyadari
Karena inilah Tuhan memberikan firman ini pada pagi ini. Karena inilah Tuhan memberikan firman ini kepadaku pagi ini. Sikap seperti ini adalah sikap yang baik. Namun, pencobaan orang-orang Farisi dalam nas hari ini adalah pencobaan yang sama sekali berbeda dari orang-orang Berea. Orang-orang Farisi mencobai Yesus untuk merendahkannya, mencelanya, menyalahkannya, dan mencari-cari kesalahannya. Ini tidak ada hubungannya dengan kebenaran yang sesungguhnya. Karena mereka telah menetapkan jawaban tidak dan hanya berusaha mencari hal yang tidak benar, maka pencobaan mereka memiliki arah yang sama sekali berbeda. Terakhir, apa yang orang-orang Farisi ini minta? Mereka meminta tanda. Orang-orang Farisi meminta tanda dari surga. Pada bagian ini saya berpikir betapa frustrasinya Yesus. Ketika mengajar di sekolah, terkadang ada siswa yang tidak dapat mengerti meskipun diajar berulang kali. Terkadang ada siswa yang tidak mengerti meskipun sudah dijelaskan 10 kali, 20 kali. Pada saat itu, timbul keinginan untuk menyerah. Timbul pikiran, meskipun aku jelaskan lagi dan lagi, dia tidak akan mengerti. Dan saya bertanya-tanya, apakah Yesus tidak merasakan keputusasaan seperti ini? Karena selama ini, Yesus telah berkali-kali menunjukkan banyak tanda dari surga. Selama ini, begitu banyak roh jahat telah diusir, begitu banyak penyakit telah disembuhkan, banyak orang telah melihat angin dan laut menjadi tenang, dan orang-orang juga telah menyaksikannya berjalan di atas air. Baru saja, apa yang terjadi? Terjadi sebuah peristiwa di mana ia memberi makan 4.000 orang laki-laki dewasa dengan beberapa ikan dan 7 roti. Dan masih ada sisanya. Dengan ini sudah cukup terungkap siapa Yesus itu, dan orang-orang seharusnya sudah menyadari siapa dia. Tanda dari surga sudah cukup, dan Tuhan kita telah menunjukkannya kepada orang-orang sampai pada titik di mana orang akan bertanya-tanya, bagaimana lagi ia harus menunjukkannya? Tanda dari Yesus tidak kurang. Hanya saja Yesus tidak terlihat karena orang-orang tidak mau percaya, tidak mau menerima, dan telah menutup pintu hati, menyumbat telinga, dan menutupi mata mereka. Firaun yang muncul dalam kitab Keluaran adalah contoh seperti ini. Tuhan mendatangkan 10 tulah melalui Musa. Seharusnya pada titik ini, ia harus menyadari, Tuhan itu seperti apa? Dan Musa yang diutus Tuhan ini orang seperti apa? Tetapi Firaun tidak mengubah hatinya sampai akhir. Hatinya sedikit berubah setelah putranya meninggal. Tetapi setelah itu pun ia kembali ke hatinya yang tegar. Karena ia memimpin pasukannya untuk mengejar bangsa Israel. Jadi pada akhirnya, dalam posisi apa Firaun berdiri? Ia berdiri di posisi menentang Sang Pencipta, di tempat kutukan. Orang-orang Farisi dalam nas hari ini juga sama. Dalam kasus seperti ini, betapapun firman kebenaran diberitakan, sulit bagi firman itu untuk bekerja sebagai kehidupan yang hidup. Karena hati mereka sudah begitu keras dan kaku, bahkan ketika Yesus berbicara secara langsung, dan bahkan ketika mereka melihat firman itu digenapi, mereka sama sekali tidak mau masuk ke dalam firman itu, sama seperti orang-orang Farisi ini. Namun, di antara orang-orang Kristen yang hidup hari ini, seringkali ada kasus seperti ini. Ada banyak orang modern yang mencoba untuk memilih-milih firman Tuhan, tidak mendengarkan firman yang tidak ingin mereka dengar, dan hanya mendengarkan firman yang ingin mereka dengar. Mereka mendengarkan firman yang menghibur atau menjanjikan berkat, tetapi tidak mau mendengarkan atau menutup telinga terhadap firman seperti, jika kamu melakukan ini, Tuhan tidak akan menyukainya. Jika kamu bertindak seperti ini, Tuhan tidak akan menyukai tindakan itu. Dalam kasus lain, ada orang yang menilai firman. Ada kasus di mana orang menilai, firman ini begini, firman ini begitu. Dan kasus seperti ini juga harus sangat berhati-hati. Karena sikap seperti ini bukanlah menempatkan diri di bawah firman, melainkan sikap yang sangat sombong di mana seseorang berpikir dapat mengadili, menilai, dan memilih-milih firman dari atas. Kita tidak boleh mencoba menyesuaikan firman dengan diri kita. Kita harus mencoba menyesuaikan diri kita dengan firman. Kita harus memeriksa dan merefleksikan diri kita dalam terang firman dan menyadari, beginilah diriku. Inilah kekuranganku. Inilah yang harus aku penuhi. Oleh karena itu, sangat penting untuk merenungkan firman setiap pagi seperti ini. Kita merenungkan firman bukan karena ada sesuatu yang terjadi, tetapi karena kita secara teratur menyantap firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa. Dengan begitu, ketika situasi sulit atau penderitaan datang, firman Tuhan benar-benar akan menunjukkan kekuatannya.
Melalui firman ini, kita dapat mengatasi masalah dan kesulitan yang dihadapi, dan firman yang diberikan kepadaku saat itu akan teringat dan terdengar sebagai suara Tuhan di tengah doa. Ketika situasi muncul, dan baru pada saat itu, kita mencoba mencari firman, saat itu sudah terlambat. Karena akan ada firman yang kita cari, dan karena kita melihat firman dengan tujuan tertentu, akan menjadi sangat sulit untuk menerima firman Tuhan apa adanya. Terhadap orang-orang Farisi yang memiliki sikap yang salah terhadap Yesus dan firman Tuhan, Yesus berbicara seperti ini. Mari kita baca bersama ayat 12. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Amin. Yesus mengeluh terhadap mereka yang meminta tanda. Ia sangat berduka. Dan sekarang ia menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan tanda. Pernyataan ini adalah firman yang menandai berakhirnya pelayanan pertama, bagian awal dari pelayanan Yesus. Karena sebentar lagi akan dimulai jadwal keberangkatan ke Yerusalem, yaitu bagian tengah dari Injil Markus. Pelayanan awal Yesus tidak begitu berhasil. Meskipun ada banyak tanda, orang-orang masih tidak datang dengan iman dan meminta lebih banyak tanda. Meskipun pelayanan bagian awal meninggalkan penyesalan, bagian akhir juga tidak berjalan dengan mudah. Pada bagian akhir, situasi yang lebih sulit akan terungkap. Karena penderitaan, salib, dan kebangkitan menanti di bagian akhir. Namun, penderitaan dan salib ini sama sekali bukan kegagalan. Ini adalah keberhasilan sejati. Apakah tanda sejati Yesus itu? Ketika orang-orang dalam nas hari ini berkata, tunjukkanlah kepada kami suatu tanda. Dan Yesus berkata, aku tidak akan menunjukkan tanda. Tanda sejati yang akan Yesus tunjukkan kepada orang-orang di bagian akhir adalah salib. Bukan tanda yang diinginkan manusia, tetapi tanda yang diinginkan Tuhan sedang dipersiapkan. Dan tanda itu pasti akan digenapi dengan sukses. Saudara-saudari yang terkasih, semoga pagi ini menjadi waktu untuk merenungkan sikap kita terhadap Tuhan dan firman Tuhan. Marilah kita merenungkan, apakah kita telah menganggap Tuhan sebagai sarana untuk mencapai kehendak kita sendiri? Dan jika tidak berguna untuk mencapai kehendak kita, apakah kita telah membuang dan mengabaikan firman Tuhan? Dan marilah kita merenungkan, apakah kita hanya berdiam dalam kekeras kepalaan kita? Tidak peduli seberapa banyak ia berbicara atau mengajar kita. Tuhan, janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Berikanlah kami hati yang mencari Tuhan, bukan mencari tanda. Dan semoga hari ini, kami hidup dengan sikap sebagai hamba yang taat, menempatkan Tuhan di tahta Raja. Semoga semua jemaat kita menjadi orang yang mencari Tuhan bukan tanda, dan mencari Tuhan yang melakukan mukjizat, bukan sekadar mukjizat itu sendiri, dengan hidup dalam hati yang demikian. Dalam nama Tuhan, saya memberkati Anda.